jika aku lemah maka aku kuat. Bereme baginante apel fabelku pada apelku. Amin. Bereme baginante apel fabelku pada apelku. Nah, ini adalah satu hal Bapak Ibu Saudara yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Di saat kita lemah, di saat kita tidak punya kekuatan, di saat tidak punya harapan, saudara, maka di situ kita akan mengingat Tuhan. Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab saya akan berikan orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama, kita lihat dalam Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat lidah, aku berat mulut dan berat lidah. Kita mau perhatikan, saudara. Saya tidak menceritakan semua apa yang Musa lakukan, Bapak Saudara. Tetapi kita bisa melihat laut merah, laut keberau saja dengan tongkatnya bisa terbelah menjadi dua. Ada 10 tulah terjadi di tanah Mesir. Ada banyak mujizat terjadi di tanah Mesir. Tetapi kita melihat Musa sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi punya kelemahan. Dikatakan di sini bahwa dia berat mulut dan berat lidah. Kalau disebut dengan berat mulut dan berat lidah, saudara, berarti mungkin dia ngomong kurang jelas. Ada banyak sama kita, saudara. Ada saya lihat seorang DPR RI yang partai PDIP. Saya lihat adalah Dahlan. Saya tidak tahu. Yang penting orang Banten. Dia dipakai dengan luar biasa, tapi ngomongnya saya memperhatikan dia bicara tidak bisa menyebut R. Itu berat lidah. Tidak bisa menyebut R, tapi dia dipakai. Musa adalah berat mulut dan berat lidah, tetapi dia dipakai walaupun mungkin dia berbicara tidak jelas. Mungkin dia berbicara tidak sejernih seperti orang lain, tidak sebersih seperti orang lain, tetapi Bapak Ibu Saudara, dia dipakai Tuhan. Maka dia berkata kepada Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Nah, karena kelemahan itulah Tuhan utus. Dia bilang, nanti ada Harun kakakku yang akan membantu engkau. Tuhan mengutus Harun untuk membantu dia. Berarti disebabkan karena tidak bisa berbicara. Maka dalam setiap kehidupan kita, saudara, saya mau mempelajari. Saya mempelajari, saudara. Rupanya dalam dunia ini, dalam hidup kita saja, ada yang pintar berkhotbah soal firman Allah. Ada juga yang pintar berdoa kepada Tuhan. Tapi ada juga yang pintar bicara soal adat. Kalau saya perhatikan seperti adat Kodak, kalau saya perhatikan, saudara, hanya orang yang bisa menguasai berbicara adat. Tapi tidak semua orang bisa. Sekali lagi, tidak semua orang bisa. Hanya orang tertentu. Nah, Bapak Saudara, kalau mungkin Tuhan pakai di berbicara adat, tetapi di sisi lain pasti punya kelemahan. Nah, Musa, Bapak Saudara, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Laut keberau bisa terbelah menjadi dua. Setiap dia berdoa, turun makna, roti dari surga dan dimakan oleh orang Israel. Ada 10 tulah terjadi di tanah Mesir. Tongkatnya menjadi ular, air menjadi darah, belalang terjadi, atak terjadi, kelaparan terjadi, bahkan juga mau saudara kegelapan terjadi, bahkan sampai anak sulung yang ke-10 akan mati. Terjadi di tanah Mesir, saudara, dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia punya kelemahan bahwa dia tidak pandai untuk berbicara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus. Saya tidak panjang menceritakan tentang Paulus. Paulus itu kalau berbicara adalah tidak ada yang disebut dengan canda tawa. Tidak ada yang disebut dengan bercanda. Tidak ada yang disebut dengan tertawa-tertawa. Beda kalau khotbah sekarang, semua orang ketawa-ketawa. Ada yang dari Papua itu saya lihat orang yang selalu dia berkhotbah, selalu satu dua kata dia bicara, semua orang ketawa. Paulus tidak seperti itu. Bahkan pun di situ saya akan melihat bahwa Paulus tidak pernah bercanda dalam berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, ada satu anak muda terjatuh ke bawah di lantai 2 sampai terjatuh ke lantai bawah karena ngantuk. Di situ saya melihat bahwa Paulus serius untuk berbicara, tidak pernah bercanda. Yang ketiga, saudara, yang lemah juga adalah bahwa saudara adalah Yeremia. Kita lihat Yeremia 1 ayat 6. Apa kata Yeremia? Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Kelemahan Yeremia juga adalah tidak bisa berbicara, tidak pandai, tidak fasih berbicara. Tetapi Tuhan pakai Yeremia untuk bernubuat pada zamannya, untuk bernubuat kepada bangsa Yahudi, saudara, untuk menyatakan sesuatu kepada bangsa Yahudi. Sampai Yeremia menangis-nangis. Ada satu ratapan, ada satu kitab yang disebut dengan kitab ratapan. Ratapan itu merupakan sebuah tangisan dari Yeremia. Ngenu-ngenu, namanya ngenu-ngenu, makin kenapa begitu Israel? Ratapan, dia meratapi orang Israel. Dia dipakai Tuhan, tetapi dia menyadari hidupnya bahwa dia tidak pandai untuk berbicara. Yang ketiga, kita juga melihat adalah Samuel. Kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 13, saudara. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Kita melihat juga ketika Samuel mengurapi Daud, di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Allah Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita melihat bahwa Samuel pada zaman Samuel mengurapi Daud. Ketika dia mengurapi Daud, Daud itu adalah bukan seorang yang layak untuk menjadi raja. Samuel Daud itu bukan seorang yang layak untuk menjadi raja. Daud itu bukan seorang yang ganteng. Daud itu bukan seorang yang gagah. Daud itu bukan seorang yang bisa dipandang parasnya luar biasa. Bahkan Alkitab catat bahwa Daud itu adalah kemerah-merahan. Kemerah-merahan dan anak yang terbuang, anak yang tersingkir, anak yang tidak diangkat oleh Isai, ayahnya pada saat itu, bapaknya pada saat itu, saudara. Anak yang tidak dianggap. Ada 7 kakak-kakaknya dia suruh untuk berperang, karena itu orang-orang yang gagah-gagah. Tetapi Daud disuruh untuk menggembalakan kaum domba. Kalau disuruh untuk menggembalakan kaum domba, berarti itu adalah di antara saudaranya adalah dia tidak terpandang. Tetapi Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa. Daud dipakai Tuhan 40 tahun lamanya memerintah di Israel. Orang yang hebat, orang yang luar biasa, saudara. Nah, kita melihat saudara bahwa Daud adalah orang yang pendek. Bagaimana orang pendek bisa menjadi raja? Sedangkan Bapak saudara, raja yang pertama di Israel adalah terambil dari suku Benyamin. Itu adalah Saul. Itu adalah orang yang tertinggi. Ketika dilihat dipandang dari jauh, dia adalah orang yang tertinggi, orang yang ganteng, orang yang parasnya bagus, maka itu diurapi menjadi raja. Tetapi Daud bertolak belakang dengan Saul. Bertolak belakang, dia kemerah-merahan, tidak elok.
pendek, mau saudara, pendek. Tetapi karena Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Tuhan melihat yang tersembunyi, yang tidak bisa dipantau oleh manusia. Tapi itu yang Tuhan pilih, Bapak Saudara. Nah, sama seperti ini kita pada hari ini, Bapak Saudara.